Ya pemirsa, Kemenkes mengungkapkan influenza A H3N2 subclat K atau yang lebih dikenal dengan super flu sudah ditemukan di Indonesia. Kemenkes mencatat hingga akhir Desember terdapat 62 kasus yang tersebar di 8 provinsi. Jumlah terbanyak ditemukan di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Mayoritas pasien adalah perempuan dan kelompok usia anak. Masyarakat diimbau untuk melakukan tindakan preventif dengan menjaga stamina tubuh dan menjaga kebersihan. Gejala umumnya seperti flu musiman, yaitu demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri tenggorokan, dan menurut penilaian WHO dan situasi epidemiologi saat ini, subclat K tidak tunjukkan peningkatan keparahan dibandingkan dengan clade atau subclade lainnya. Diperiksa di Labkesmas dan juga Lab Biokes, Tier 5 BSL3 hingga akhir Desember ini tercatat total ada 62 kasus di 8 provinsi. Terbanyaknya ada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Barat. Dan terbanyak ada pada perempuan, yaitu sebanyak 64%, di usia 1-10 tahun 35%. Ya pemirsa, Kementerian Kesehatan mencatat 62 kasus super flu di Indonesia. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak dengan 23 kasus. Lalu bagaimana penanganan dan pencegahannya? Kita bergabung dengan Prof. Erlina Burhan, dokter spesialis paru yang juga guru besar Fakultas Kedokteran UI. Selamat siang Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Fatima. Ya Prof, ini mungkin bisa dijelaskan sebenarnya membedakan super flu dengan flu biasa ini apa Prof? Ya, untuk membedakannya perlu pemeriksaan whole genome sequencing ya, tapi dari segi gejala sih mirip-mirip saja ya, karena ini memang keduanya adalah influenza A, tapi yang selama ini kan yang musiman kita mengenalnya sebagai influenza A H1N1, sementara yang super flu yang disebut sebagai super flu ini adalah strain lain yang itu H3N2. Tapi sebetulnya H3N2 ini juga adalah varian yang sudah lama, tetapi memang yang terjadi atau ditemukan subclade K ini adalah yang saat ini kita sebut sebagai super flu, dan ini memang banyak ditemukan di musim dingin terutama, dan sudah dilaporkan peningkatan yang cukup signifikan di Amerika Serikat ya, banyak yang sakit flu dan juga bahkan banyak yang membutuhkan perawatan, bahkan ada yang meninggal. Untuk efeknya sendiri apakah ini ada yang berbeda juga Prof dengan flu biasa? Atau sesak nafas atau seperti apa tingkat pembedaannya dari super flu ini Prof? Ya, jadi namanya juga super flu ya, tapi ini kan yang dirasakan secara subjektif oleh pasien-pasien yang melaporkan. Ini bukan data di Indonesia tapi data dari Amerika. Mereka merasakan gejala yang agak lebih berat dari biasanya, dari flu biasanya, karena di luar negeri penyakit flu ini kan penyakit yang musiman ya, flu musiman. Jadi memang untuk kelompok tertentu seperti anak-anak dan lansia sudah biasa pada musim-musim dingin terserang flu begitu ya. Tetapi kali ini dikatakan makanya disebut super flu karena gejalanya dianggap lebih berat dari gejala yang biasanya. Sehingga ya, jadi kan gejala biasa demam, kemudian ada batuk, pilek, ada nyeri tenggorok, bahkan ada yang sakit kepala begitu ya, dan bahkan juga rasa mual. Nah ini pada pasien-pasien dengan H3N2 yang subclade K ini, mereka merasakan kok gejalanya agak lebih berat dari yang biasanya begitu. Ya. Nah untuk penanganannya sendiri untuk super flu ini seperti apa Prof? Apakah memang harus dirawat atau rawat jalan saja ini juga sudah efektif begitu? Seperti apa Prof? Baik, begini saya ingin menyampaikan bahwa karena ini memang adalah penyakit flu, gejala flu biasa, walaupun untuk yang ini agak lebih berat sedikit, tetapi memang kita juga tidak perlu terlalu panik karena ini flu, maka penanganan cukup dengan
satu kalau Anda bergejala istirahatlah ya. Istirahat, jadi jangan berkegiatan ya, beraktivitas dan banyak tidur, karena dengan tidur itu tubuh kita akan mengalami recovery begitu ya. Jadi istirahat, banyak tidur, banyak minum, karena kan demam nih biasanya yang pertama gejalanya. Dengan demam kan kita kekurangan cairan, jadi banyak yang minum, dan juga kunci utamanya menurut saya adalah meningkatkan sistem imun. Dengan cara itu tadi, istirahat, cukup tidur, banyak minum, kemudian juga mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan makan teratur, dan juga hindari stres yang berlebihan seperti itu. Nah, dengan demikian biasanya akan terjadi perbaikan. Tetapi biasanya flu-flu influenza A ini pada hari kedua, ketiga memang agak lebih berat, tapi hari keempat biasanya terjadi perbaikan sampai hari ketujuh. Nah, kalau Anda hari ketiga, keempat ini tidak terjadi perbaikan, tetapi mungkin lebih berat rasanya, maka saya kira sebaiknya Anda segera mencari pertolongan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, Prof, apa himbauan bagi masyarakat agar tidak tertular super flu ini? Seperti apa himbauannya, Prof? Baik, yang pertama saya himbau dulu kepada orang-orang atau pasien atau yang menderita sakit flu ini, pertama pakai masker. Saya yang itu tadi saya katakan, istirahat, cukup tidur, banyak makan, banyak minum, tapi juga Anda perlu pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Karena penyebarannya kan lewat droplet ya pada saat Anda batuk dan bersin. Jadi kalau Anda pakai masker, maka virus-virus ini akan hanya sampai di masker bagian dalam, jadi tidak sampai ke udara bebas atau ke permukaan-permukaan benda yang bisa berpotensi menularkan orang di sekitar Anda. Jadi jangan lupa pakai masker, dan buat orang sekitarnya juga selain menjaga imunitas juga mungkin rajin cuci tangan begitu ya, karena kita tahu virus ini kalau ada di permukaan dia bisa hidup beberapa jam begitu ya. Jadi jangan sampai penularan ini terjadi karena kita lupa melakukan hal-hal yang pernah kita lakukan dengan baik, yaitu pakai masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, dan lain sebagainya. Dan sering yang menanyakan kepada saya, apakah nih vaksin masih bermanfaat? Jawabannya masih. Karena Oke. masih ada perlindungan dari vaksin influenza yang selama ini biasanya dipakai oleh kelompok tertentu yang berisiko. Ini masih bisa memberikan perlindungan ya sekitar 40-50% terhadap clade yang baru ini, subclade K ini. Baik, terima kasih Prof. Elina sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi terima kasih, Prof. Selamat siang.